guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ariyanti, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Saya adalah salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Rintisan Maluku. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuatnya menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengendalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Okay, next. Poros maritim merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri, perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Oke, next kita masuk ke slide berikutnya, 5 pilar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Oke, next. Pertama, membangun kembali budaya maritim. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, Indonesia harus menyadari dan melihat laut sebagai identitas nasional. Kesejahteraan dan masa depan Indonesia tergantung dari cara mengelola laut. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Oke, ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Oke, next. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim. Maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan mengatasi sumber konflik di luar seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, pembajakan, polusi laut, dan sengketa wilayah laut. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra Indonesia, berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga kedaulatan maritim, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengamankan keselamatan jalur pelayaran dan memastikan keamanan maritim. Oke, next, posisi silang dan arsitektur geopolitik Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi yang strategis di kawasan Asia karena terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dikelilingi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Indonesia juga berada di jalur utama laut yang membentang dari Sumatera Hindia sampai dengan Samudra Pasifik. Di samping itu, Indonesia memiliki keunggulan sebagai pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki luas perairan seluas 5,8 juta km persegi yang terdiri dari 3,1 juta km wilayah laut di laut teritorial 12 mil laut dan 2,7 juta km wilayah perairan di zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut dengan ZZ 12 sampai 200 mil laut. Menurut Irianto et al. 2015, apabila dibandingkan dengan wilayah darat Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas karena mencakup lebih dari 50% wilayah perairan. Kesiapan Indonesia sebagai poros maritim. Lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi para pengambil keputusan untuk menentukan arah kebijakan dengan melihat dan mempertimbangkan nilai lebih dan tantangan sehingga potensi ancaman dapat diantisipasi dan diminimalisir. Nilai lebih tersebut dapat dimanfaatkan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oke, next. Dalam melihat PMD, analisa konteks geografis sangat terkait dengan memberikan gambaran latar belakang para pemimpin negara Indonesia dalam memformulasikan kebijakan berdasarkan atas kondisi geografis, bentuk geografis seperti gunung, pantai, lembah, dan gurun pasir membentuk karakteristik suatu negara. Selain itu, lokasi geografis juga merupakan salah satu faktor yang menentukan posisi suatu negara di kawasan. Oke, next. Peran diplomasi
maritim dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan kelautan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 telah menegaskan visi kelautan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan salah satu misi yang diemban adalah terlaksananya diplomasi maritim. Kepemimpinan Indonesia secara regional dan global dalam bidang kelautan juga telah menjadi sebuah amanat. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif harus mencerminkan dimensi maritim yang kuat melalui sumber daya diplomasi yang memadai. Demikian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.